Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kimia dasar 2. Hari ini saya akan membahas 3 topik yang sangat penting dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu baterai, korosi, dan elektrolisis. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM F1312460 dari kelas B. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Tadolako. Langsung saja kita mulai pada topik yang pertama, yaitu baterai. Baterai adalah alat penyimpan energi kimia yang dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Di dalam baterai terdapat 2 elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda yang mengalami oksidasi dan katoda yang mengalami reduksi. Elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui rangkaian luar. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kerja baterai dalam menghasilkan listrik, sekarang kita akan kenali jenis-jenis baterai yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis baterai yang pertama ada baterai primer, yaitu sekali pakai dan tidak bisa diisi ulang. Contohnya baterai alkalin. Yang kedua, baterai sekunder, yaitu dapat diisi ulang. Contohnya baterai lithium ion dan nikel kadmium. Yang ketiga, baterai fuel cell, yaitu menggunakan reaksi hidrogen dan oksigen, efisien dan ramah lingkungan. Lalu, bagaimana sih baterai-baterai ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut beberapa contoh penerapannya, yaitu ada ponsel, laptop, remote TV, jam tangan, dan kendaraan listrik. Mobil listrik menggunakan ratusan sel baterai untuk menyimpan energi. Seiring perkembangannya teknologi, tentu saja baterai juga terus mengalami inovasi. Berikut beberapa perkembangan terbaru dalam dunia baterai. Yang pertama, pengembangan baterai solid state. Yang kedua, riset baterai dengan bahan ramah lingkungan. Sekarang kita masuk ke contoh soal dan jawaban. Soal pertama, jelaskan perbedaan baterai primer dan sekunder. Jawabannya, baterai primer hanya dapat digunakan sekali dan tidak bisa diisi ulang. Contohnya, baterai alkalin. Sedangkan baterai sekunder bisa diisi ulang berkali-kali, contohnya lithium ion dan nikel kadmium. Soal yang kedua, apa fungsi anoda dan katoda dalam baterai? Jawabannya, anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi atau melepaskan elektron, sedangkan katoda adalah tempat reduksi atau menerima elektron. Soal yang ketiga, mengapa baterai lithium ion banyak digunakan di perangkat elektronik? Jawabannya, karena baterai ini memiliki kepadatan energi tinggi, ringan, dan bisa diisi ulang dan tahan lama. Soal yang keempat, sebutkan reaksi kimia sederhana yang terjadi di baterai zinc karbon. Jawabannya, zinc atau anoda mengalami oksidasi, sedangkan mangan dioksida atau katoda mengalami reduksi. Soal yang kelima, apa dampak lingkungan dari limbah baterai bekas? Jawabannya, baterai bekas mengandung logam berat seperti merkuri, kadmium yang beracun dan dapat mencemari tanah serta air. Selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu korosi. Korosi adalah proses kerusakan logam akibat reaksi kimia, biasanya dengan oksigen dan air. Ini adalah bentuk elektrokimia di mana logam kehilangan elektron dan membentuk senyawa seperti karat. Ternyata korosi itu tidak hanya satu jenis loh. Berikut jenis-jenis korosi dan bagaimana masing-masing bisa terjadi. Jenis-jenis korosi yang pertama,
korosi seragam, yaitu permukaan logam terkorosi secara merata. Yang kedua, korosi lokal, yaitu hanya pada area tertentu seperti lubang atau retakan. Yang ketiga, korosi galvanik, yaitu terjadi antara dua logam berbeda dalam larutan elektrolit. Selanjutnya, contoh reaksi korosi. Contoh reaksi korosi yang paling umum adalah perkaratan besi, di mana besi teroksidasi oleh oksigen dari udara menghasilkan senyawa oksidasi besi Fe2O3 XH2O atau biasa disebut karat. Selain itu, korosi juga dapat terjadi pada logam lain seperti perak, tembaga, dan aluminium, yang masing-masing menghasilkan senyawa korosi yang berbeda. Berikut beberapa contoh nyata korosi yang sering terjadi di sekitar kita. Contoh kasus korosi, yang pertama ada pagar besi berkarat, yang kedua pipa air bocor, yang ketiga struktur jembatan yang melemah. Untungnya korosi bisa dicegah. Nah, berikut beberapa cara yang umum digunakan untuk mencegah logam dari korosi. Yaitu yang pertama, lapisan logam seperti cat, plastik, dan krom. Yang kedua, galvanisasi atau pelapisan seng. Yang ketiga, proteksi katodik di mana menggunakan logam korban. Yang keempat, desain yang mencegah air menggenang. Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya kumpulan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen maupun penurunannya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen maupun penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya besi merupakan suatu unsur, namun ketika bertemu dengan oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia yaitu F2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia yaitu redoks ketika bereaksi dengan oksigen dan udara sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Kita lanjut ke contoh soal dan jawaban. Soal pertama, apa itu korosi dan contoh logam yang mudah mengalami korosi? Jawabannya, korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan, seperti besi yang berkarat. Soal yang kedua, mengapa air garam mempercepat korosi pada logam? Jawabannya, karena ion-ion garam mempercepat aliran elektron dalam reaksi redoks, sehingga mempercepat proses korosi. Soal yang ketiga, jelaskan proses reaksi kimia sederhana dari korosi besi. Jawabannya, besi Fe teroksidasi menjadi Fe2+, lalu bereaksi dengan oksigen dan air membentuk karat Fe2O3 XH2O. Soal yang keempat, bagaimana prinsip pelindung katodik untuk mencegah korosi? Jawabannya, dengan menghubungkan logam yang lebih reaktif, misalnya seng, maka logam pelindung yang akan terkorosi lebih dahulu. Soal yang kelima, sebutkan dua metode lain untuk mencegah korosi selain pelindung katodik.
Jawabannya, pengecatan permukaan logam dan pelapisan logam atau galvanisasi. Selanjutnya kita masuk ke topik ketiga, yaitu elektrolisis. Elektrolisis adalah proses pemecahan senyawa menggunakan arus listrik. Dibutuhkan elektrolit seperti zat yang dapat menghantarkan listrik saat larut, kedua elektroda yaitu anoda dan katoda, serta sumber arus DC. Untuk lebih memahami elektrolisis, berikut beberapa contoh reaksi yang sering digunakan dalam eksperimen maupun industri. Contoh reaksi yang pertama, elektrolisis air 2H2O bereaksi 2H2 tambah O2. Yang kedua, elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda karbon menghasilkan Cu dan O2. Nah, elektrolisis ternyata sangat berguna dalam kehidupan kita. Berikut beberapa penerapan elektrolisis dalam berbagai bidang. Berikut penerapan dalam kehidupan. Yang pertama, electroplating, yaitu pelapisan logam dengan logam lain, contoh perhiasan berlapis emas. Yang kedua, produksi logam murni seperti aluminium dari bauksit. Yang ketiga, pengolahan air limbah untuk mengendapkan logam berat. Yang keempat, produksi hidrogen sebagai bahan bakar masa depan. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepas dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda. Kita lanjut ke contoh soal dan jawaban. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan elektrolisis? Jawabannya, elektrolisis adalah proses penguraian senyawa menggunakan arus listrik melalui larutan elektrolit. Soal yang kedua, jelaskan proses elektrolisis air secara singkat. Jawabannya, air diuraikan menjadi gas hidrogen di katoda dan gas oksigen di anoda. Soal yang ketiga, apa perbedaan antara katoda dan anoda dalam elektrolisis? Jawabannya, katoda adalah elektroda negatif tempat reduksi, sedangkan anoda adalah elektroda positif tempat oksidasi. Soal yang keempat, sebutkan dua contoh penerapan elektrolisis dalam industri. Jawabannya, penyepuhan logam atau melapisi logam dengan logam lain, produksi gas hidrogen dan oksigen dari air. Soal yang kelima, mengapa larutan garam natrium klorida bisa digunakan dalam elektrolisis? Jawabannya, karena ion Na+ dan Cl- dapat bergerak bebas sebagai penghantar arus listrik dalam larutan. Demikian pembahasan dari saya tentang baterai, korosi, dan elektrolisis. Ketiganya sangat penting dalam bidang kimia dan teknologi modern. Semoga video ini membantu kalian memahami konsep-konsep dasar yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.